Oke, bertemu lagi dengan saya di Domes Channel. Kali ini saya akan membahas salah satu cakada dengan visi misinya yang menurutku adalah kebanyakan fiksi. Let's check it out. Oke, langsung saja kita akan bahas salah satu cakada nomor 2 Nia Selatan, yaitu Ideal Sanolo dengan program nyata untuk rakyat. Oke, tapi aku di sini merasa dari beberapa program yang tadi barusan kalian lihat, uh, program fiksi untuk rakyat. Tapi itulah menurutku. Tapi mungkin teman-teman di luar sana juga ada pendapat yang lain. Mari kita baca satu persatu program nyata untuk rakyat dari Cakada nomor 2 di Nia Selatan ini. 1. Membangun ekonomi rakyat melalui, ada 3 poin di dalam ini. 1. Perkebunan inti rakyat atau disingkat dengan PIR. Ini bukan buah pir ya, ini PIR. Kelapa sawit, kapulaga, kopi dan vanila, pembersihan lahan, bibit, pupuk dan konsultan semua gratis. Jadi agak dipanjangin karena di sini banyak bercampur aduk dengan obat-obatnya berserta bibit-bibitnya. Yang kedua, pemberdayaan nelayan. Wih, mantap ini. Di pemberdayaan nelayan itu masuk lagi ada titik duanya, penyediaan alat tangkap, kolam ikan dan lain-lain. Dan lain-lain inilah aku merasa bisa 100 lebih. Ada kolam buaya, kolam apa tadi? Kolam lele dan segala macam. Oke, yang ketiga, pemberian pinjaman modal usaha bagi UMKM dengan bunga 0%. Wah, ini mirip sekali dengan salah satu cakada gubernur, ya, program gubernur ibu kota kita. Jadi aku tidak mau sebutkan, mungkin teman-teman udah tahu, yang katanya akan membuat rusunawa atau rumah dengan DP 0%. Nah, ini nih sama dengan pemberian pinjaman usaha bagi UMKM dengan bunga 0%. Bayangin, 0%. Saya mau pilih kalau memang benar-benar ini nanti jadi. Tapi seperti aku bilang tadi, program fiksi ya. Dan dari semua tadi, dari ini baru satu bagian ya, baru satu visi nih. Jadi kelapa sawit, saya mau lihat dulu kelapa sawit. Di sini aku rasa beliau atau Bapak Idealis ini pernah melakukan program ini dan menurutku semua gagal 100%. Dan yang lebih, kalau dibikin program ini lagi kembali atau dibangun kembali, aku ngerasa Nia Selatan akan menjadi tandus. Ya, kita tahu apa akibat daripada kelapa sawit. Ya, penyerapan air yang sangat luar biasa. Kecuali kalau Nia Selatan menguasai sekepulauan Nias ini, baru bisa mungkin di sebelah barat ditaruh di sana kelapa sawit. Tapi itu tidak mungkin ya. Nia Selatan hanya memang besar secara areanya, memang besar secara, tapi tidak semua milik kita bersama dan belum tentu diterima oleh rakyat. Tadi juga ada di sini pemberdayaan nelayan, penyediaan alat tangkap. Jadi ketika Anda memberikan penyediaan alat tangkap, terus apa benefitnya untuk pemerintah? Tentunya harus ketika kita memberi itu kepada ini ada teknisnya. Jangan hanya diberi seperti masa-masa lalu, memberi tetapi nelayan tidak ada kontribusi kembali kepada pemerintah. Jujur, ini adalah uang rakyat memang, tetapi kita juga sebagai orang bisnis, mungkin Bapak Idealis tahu, ketika menanamkan modal, apalagi ini 0% bunganya, jadi harus uang itu balik dong. Jangan tidak balik ya, wajib balik lagi. Cukup ketika sudah bisa mandiri, uang itu dikembalikan. Tapi jangan sampai
alat tangkap ini alat tangkap ini dikasih cuma-cuma, karena dikasih cuma-cuma akan hilang, program itu akan mati, tidak akan berkembang. Dan kalau bisa katakan kalau ribuan nelayan di Nia Selatan, ya aku ini merasa ini butuh biaya besar. Tadi ada kolam ikan, itu bukan modal yang cukup kecil, tapi ini sangat besar. Yang ketiga, dari ini masih visi pertama ya, pemberian pinjam modal usaha bagi UMKM, ya itulah tadi saya bilang, aduh, ini program seperti program Bapak Gubernur yang di Jakarta. Jujur, aku sangat tidak suka dengan program seperti ini. Kenapa? APBD kita emang sih berapa? Dan yang menjadi pertanyaan lagi, pendapatan daerah Nia Selatan berapa? Kok bisa berani seperti itu? Nah, itu aja pertanyaan saya. Oke, mari kita lanjut pada pendidikan gratis. Wow, memang kedengarannya sangat sangat tergiur ya. Tapi mari kita baca dulu poin-poinnya. Ada 3 poin juga nih. SD sampai SMA gratis. Oke. Thanks ya. Oke, ada beberapa memang bupati di luar sana juga, saya sudah search itu, beberapa bupati menggunakan ya memberikan program visi misi ini dan mungkin terlaksana, dan ada juga memang gagal, tidak 100% berjalan dengan mulus. Kuliah gratis di dalam dan di luar negeri, bayangin coba, siapa yang gak mau? Aku pun mau kalau kuliah gratis di luar negeri. Tapi bohong. Tapi nggak, maksud saya di sini kuliah gratis itu yang benar-benar sajalah. Karena bagaimana? Tadi dari divisi pertama saja sudah memakan biaya besar, ditambah pendidikan gratis. Itu gratis lagi untuk pendidikan kuliah gratis. Oke, bayangin 70, kalau saya dulu kuliah di Jakarta itu hanya di Jakarta, belum di luar negeri. Jadi habis 80 juta. Oke, kalau ada 1000, kalikan saja. Itu nggak bakalan kehitung dengan APBD-nya kita. Sedangkan di program pertama sudah ada uang yang udah banyak keluar. Oke, lanjut lagi, nggak apa-apa, kita tampung aja dulu. Yang kedua, program magister dan program doktoral gratis. Nah, ini yang ketiga, program magister dan program doktoral gratis. Bayangin, gila. Kalau ini aku sudah sedang ngambil S2 juga, dan jujur kalau Bapak idealis ini lolos, mungkin aku jadi gratisan. Aduh, enggak mau, nggak mau gratisan, maaf. Kita masih bisa bekerja semampu kita, oke? Biaya magister juga cukup mahal buat saya, dan apalagi program doktoral gratis. Aduh, itu sangat-sangat membual. Ini bahasa bualan atau fiksi yang mana bisa jadi bisa enggak. Kalaupun jadi, mungkin akan ada akibatnya. Oke. Ketiga, ini visi misi ketiga. Program kesehatan gratis. Waduh, ini gratis lagi nih. Dari tadi gratis. Kapan bayarnya? Oke, enggak, maksudnya mau diambil uangnya di mana itu. Oke. Di sini ada poin-poinnya lagi. Bayangin, ada poin-poinnya. Ya, program kesehatan gratis. Pertama, antar jemput pasien 24 jam unireaksi cepat URC. Kalau menurutku sih ini wajar-wajar saja, bisa dilakukan lah ya, karena mobilisasi ini bisa kita anggap ya cukup ringan biayanya. Yang kedua, penanganan pasien rujukan di dalam dan di luar negeri. Wow, lama-lama ini kita kita enak hidupnya, udah kayak orang kaya. Ini mirip-mirip di negara Dubai, dimana gaji semuanya serba ada, dan ya warganya di Dubai itu warganya enak gitu hidupnya, nggak ada yang namanya utang-utangan, karena di semua negara bisa nanggung ya. Bisa dikatakan Uni Arab bisa dikatakan negara maju
Jadi mungkin kita udah selevel kali ya, makanya bisa bisa seperti ini. Oke, lanjut. Pengobatan dan persalinan gratis. Oke, biaya itu mau diambil dari mana ya? Dari tadi gratis. Persalinan gratis, oke lah, oke ya, setuju. Siapa tahu juga nanti istri saya enggak, tapi aku belum punya istri, masih calon. Cuman gratis dari tadi, gratis terus. Apa maksudnya? Ini jujur dari atas udah berapa, udah sekian kata gratis itu. Karena sepertinya ada makna terselubung di dalam gratis ini. Oke, lanjut. Masih program ketiga ya. Pemberian gizi untuk ibu hamil dan anak-anak. Aku setuju. Thanks Bapak Idealis, ini senang sekali membacanya. Dan mungkin dari atas tadi itu duitnya udah keluar, nggak tahu mau diambil dari mana. Ini yang menjadi aku suka, tapi mau diambil dari mana ini uang? Kok sampai seperti itu? Oke, lanjut. Ini masih program ketiga, ini banyak sekali, 5 poin ya di visi ketiga. Penanggulangan COVID-19. Oke, ini memang momentum yang pas untuk memberikan visi misi di pilkada tahun ini karena bertepatan dengan COVID-19. Oke, no problem. Sebenarnya itu juga udah ada program dari pusat yang memang langsung tidak ada lagi basa-basi ya, langsung dari pusat masuk ke tangan rakyat, ada banyak. Tapi mungkin dia punya jalan keluar lagi. Mungkin dia bisa ambil, mungkin beliau ya, dia punya kenalan di luar negeri ya. Tadi kan ada di sini kuliah gratis ke luar negeri, jadi mungkin dia bisa punya koneksi ya untuk menanggulangi COVID-19 di luar dari pemerintahan itu sendiri. Oke, masuk ke 4, jaminan sosial untuk rakyat. Pada poinnya lagi nih ada 5 ya. Insentif untuk hamba Tuhan. Wow, ini aku pernah di masa beliau juga menjabat sebagai bupati, aku mendengarkan insentif untuk hamba Tuhan. Jujur buat saya sangat apresiasikan, tapi semoga ini bisa berjalan karena setauku dulu ini bermasalah. Oke, bagus, beliau memang cerdas. Bukan cerdas, berani. Yang kedua, santunan para janda miskin. Wow, ini uang terus yang keluar. Yang ketiga, santunan duka cita. Ya, ini aku pernah dengar rumor baru-baru ini kalau Cakada ini memberikan himbauan kepada ada TS-nya lah ya, datang di kampung dan mengatakan, kenapa kalian tidak datangin Pak Idealis untuk hal-hal seperti ini. Kalau ada duka cita, kenapa nggak kalian tagih gitu loh. Kalau minta pertolongan ya, buat saya sih ketika seorang tidak menjabat lagi ya mungkin sebenarnya tidak terlalu, tapi udahlah, itulah urusannya dia. Cuman cara mereka memainkan ini semua, kemarin dikasihlah 3 juta. Memang aku itu nyata, tetapi jujur selalu berhubungan dengan itu sangat tidak baik. Oke. Santunan kebakaran dan kecelakaan. Itu program atau lama-lama ini jadi BPJS ini. Lama-lama ini program BPJS diambil semua dan jasara harja. Jadi diambil semua nih program itu. Terima kasih Bapak Ideal ya. Terima kasih udah mau semua mengurus rakyat yang lemah ini, yang tidak berdaya ini. Jujur, kami sangat tidak berdaya. Mohon semoga kamu tidak membuat lagi atau memberikan program fiksi ini. Oh, ini di fiksi ya, di fiksi jadinya. Di jaminan di program keempat ini ada poin kelima, bantuan rehab rumah tidak layak huni. Wow, tepuk tangan buat
Jujur, ini luar biasa. Dan seperti ini semua dari 1 2 3 4 ini adalah rayuan gombal. Kalau orang pacaran, ini gombalan paling mutakhir. Ya memang ada juga yang rasa apa namanya, suka, tapi kalau cewek yang cerdas tidak akan memilih seperti itu. Nah ini dia nih, kalau cewek yang sudah berpengalaman, sudah cerdas, tidak akan memilih rayuan-rayuan seperti ini. Oke, yang kelima, mari kita lihat. Membangun membangun infrastruktur. Oke, membangun infrastruktur. Ada poinnya juga nih, ada poinnya. Tidak ada yang tidak ada poin ya. Semua ada poinnya. Jadi anak dari visi itu dia punya anak. Jadi perlu kita baca anak-anak tersebut. Membangun satu dulu di visi kelima ini. Visi misi kelima ini membangun desa, menata kota, jalan kabupaten menuju kecamatan. Terima kasih. Ini adalah salah satu juga program provinsi. Jadi terima kasih sudah mau membantu provinsi untuk membangun jalan dari kota ke desa ini. Dari desa ke kota ini sebenarnya sungguh luar biasa. Jempolin saat bukan, nanti dikira memilih yang satu, tapi enggak. Aku suka karena berani memberikan hal-hal seperti ini, kayak jenaka gitu loh. Lelucon buat saya. Nah terakhir, jalan, jembatan, irigasi, drainase, air bersih dan ibu kota, smart city, kota cerdas, dan menggratiskan internet, jaringan, destinasi wisata. Oke, dari semua ini aku melihat berani tidak cerdas. Karena dari 1 2 3 4 5 semuanya pakai uang. Jadi Ira Ama, Ira Ina, semua yang berkaitan dengan uang itu tidak baik. Apalagi dengan kata gratis. Jadi mohon bagi kawan, saudara yang menonton Ira Ama, Ira Ina, yang menonton video ini, jangan tergiur dengan program fiksi untuk rakyat ini. Dan terakhir ada di sini kutipan, uang rakyat kembali kepada rakyat, bahasa halus untuk menutupi segalanya. Uangmu memang memang uang rakyat, tetapi kalau tidak ada manajemen yang baik dari kepala daerah, itu akan hancur. Oke, salam sehat.